Selamat datang di channel Konco Lawas. Hari ini, kita akan mengupas sebuah kisah menarik dari masa lalu Nusantara, sebuah kisah mungkin belum banyak dikenal. Tentang hubungan antara kerajaan maritim raksasa dari Sumatera, iaitu Sriwijaya, dan Bali kuno, yang dikenal lewat dinasti Warmadewa. Apakah benar Bali punya akar sejarah yang terhubung ke Sriwijaya? Siapa sebenarnya Sri Kesari Warmadewa? Jika kita bicara tentang sejarah Bali, kebanyakan dari kita langsung terbayang candi-candi indah, kerajaan Majapahit, atau kejayaan Hindu Bali yang begitu kuat. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa yang memulai semua itu? Dari mana awal mula kerajaan di Bali berasal? Jejak sejarah tidak selalu lurus. Ia berliku, terkadang samar. Tapi justru di situlah letak keindahannya, menyusun potongan-potongan yang hilang dari masa lalu, dan mencoba melihat gambaran utuhnya hari ini. Teka-teki sejarah yang menarik adalah sosok Sri Kesari Warmadewa. Namanya tercatat dalam prasasti Belanjong, yang ditemukan di kawasan Sano, Bali Selatan. Prasasti itu menyebutkan bahawa ia adalah penguasa, penakluk, dan peletak dasar kekuasaan di Bali. Namun, siapakah sebenarnya Sri Kesari? Apakah ia orang Bali asli? Atau justru seorang perantau dari luar pulau, atau bahkan luar kerajaan? Peneliti meyakini bahawa Sri Kesari bukan sekadar tokoh lokal. Dugaan kuat bahawa ia adalah bahagian dari kekuatan besar maritim, yang pada masa itu, menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, sebuah kerajaan dari Sumatera mengirim ekspedisinya melintasi lautan, menembus Selat Bali, dan menancapkan pengaruhnya di Tanah Baru, tanah yang kelak akan dikenal dunia sebagai Pulau Dewata. Tapi mengapa Sriwijaya ingin ke Bali? Apa pentingnya pulau ini bagi mereka? Dan mengapa pengaruhnya bisa bertahan begitu lama hingga muncul dinasti Warmadewa yang menggunakan gelar, struktur pemerintahan, bahkan budaya yang mirip dengan Sriwijaya? Video ini bukan hanya sekadar rangkaian data sejarah. Ini adalah upaya membongkar tabir masa lalu, menyelami hubungan antara dua wilayah penting Nusantara, Sriwijaya di barat dan Bali di timur. Selama 1 jam ke depan, kita akan menelusuri prasasti-prasasti kuno yang menyimpan petunjuk, jejak agama dan budaya yang mirip, gelar dan silsilah kerajaan yang punya pola tersendiri, hingga posisi strategis Bali dalam peta pelayaran maritim Nusantara. Ini bukan hanya cerita tentang raja dan kerajaan. Ini adalah kisah tentang koneksi peradaban, tentang pengaruh lintas lautan, dan tentang bagaimana sejarah kita, sebagai bangsa maritim, sesungguhnya terhubung lebih dalam dari yang selama ini kita kira. Jadi, siapkan waktu dan pikirkan baik-baik, apakah mungkin Bali yang kita kenal sekarang adalah hasil dari benih kekuasaan yang ditanam oleh Sriwijaya? Mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Perlahan, mendalam, dan penuh kejutan. Untuk memahami kaitan Sriwijaya dengan Bali, kita harus kembali jauh ke barat Nusantara, ke sebuah kawasan yang dahulu menjadi pusat kekuasaan besar, Sumatera bahagian selatan, lebih tepatnya wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang. Di sinilah, pada abad ke-7 Masehi, berdiri sebuah kerajaan maritim raksasa yang namanya tercatat dalam catatan Tiongkok, India, dan Arab, Sriwijaya. Bayangkan ini, Sriwijaya bukan hanya kerajaan, tapi suatu jaringan kekuasaan maritim yang meliputi wilayah luas, mulai dari Sumatera, Semenanjung Malaya, sebahagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan mencapai Thailand Selatan dan Filipina Barat. Ia menguasai Selat Malaka, jalur pelayaran paling strategis di dunia kala itu. Sriwijaya tidak menaklukkan lewat pedang, tapi lewat kecakapan berdagang, diplomasi, dan penyebaran agama. Skim kekuatan utama mereka. Salah satu aspek paling menarik dari Sriwijaya adalah perannya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Di masa itu, pelajar dan biksu dari berbagai penjuru Asia datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta, filsafat Buddha, dan ajaran tantrik. Yang paling terkenal adalah seorang biksu dari Tiongkok bernama Ait Sing, yang mencatat bahawa ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya sekitar tahun 671 M. untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Catatan Ait Sing menjadi salah satu bukti penting bahawa Sriwijaya adalah pusat intelektual Buddha di Asia Tenggara. Tapi Sriwijaya tidak hanya membangun pengaruh dalam hal perdagangan dan agama, ia juga membentuk jaringan politik di berbagai wilayah.
Beberapa kerajaan di Jawa dan Kalimantan memiliki hubungan erat dengannya, baik sebagai sekutu, vasal, atau cabang kekuasaan. Di sinilah kita mulai melihat kemungkinan koneksi dengan Bali. Apakah ekspansi Sriwijaya juga menjangkau ke pulau di sebelah timur Jawa ini? Apakah pengaruh budaya, politik, dan keagamaannya meresap perlahan ke sana? Secara geografis, Bali memang strategis, terletak di jalur pelayaran dari Jawa menuju Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Bagi Sriwijaya, yang membangun kekuatan melalui kendali atas jalur laut dan pelabuhan penting, Bali bukan wilayah yang bisa diabaikan. Dan, jika Sriwijaya ingin memperluas kontrol terhadap jalur perdagangan rempah, maka mengamankan titik-titik transit seperti Bali adalah hal logis. Lebih dari itu, jika mereka ingin menyebarkan agama Buddha Mahayana ke wilayah timur, Bali adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Kita juga melihat bahawa Sriwijaya bukan kerajaan biasa. Strukturnya lebih menyerupai konfederasi pelabuhan-pelabuhan dagang yang terhubung melalui laut. Mereka tidak selalu menaklukkan dengan senjata, tapi menyatukan wilayah melalui perdagangan, pernikahan politik, dan penyebaran ideologi. Dalam struktur seperti ini, hubungan Sriwijaya dengan wilayah-wilayah seperti Bali mungkin tidak selalu tampak sebagai penjajahan, melainkan sebagai bentuk pengaruh budaya dan politik halus yang terintegrasi. Jadi ketika kita menemukan nama Sri Kesari Warmadewa di Bali, yang memakai gelar asing dan menganut Buddha Mahayana, pertanyaannya bukan lagi, apakah Sriwijaya hadir di Bali? Tapi lebih tepat, sejauh apa pengaruh Sriwijaya telah membentuk fondasi awal kerajaan Bali? Inilah yang akan kita telusuri lebih jauh di segmen berikutnya. Ketika sejarah Bali dimulai dengan munculnya seorang tokoh misterius, Sri Kesari Warmadewa. Nama ini mungkin terdengar asing bagi banyak orang. Sri Kesari Warmadewa. Namun dalam dunia sejarah Bali, dialah nama pertama yang tercatat sebagai raja dalam sumber tertulis, menjadi titik mula perjalanan panjang sejarah kerajaan Bali. Segalanya bermula dari sebuah batu tua yang selama berabad-abad berdiri diam di pinggiran Sano, Bali Selatan. Batu itu dikenal sebagai Prasasti Blanjong. Prasasti ini menjadi artefak tertua yang menyebut secara eksplisit seorang penguasa bernama Sri Kesari. Dan di sinilah teka-teki sejarah mulai muncul. Prasasti Blanjong ditulis dalam dua bahasa, Sanskerta dan Bali Kuna. Dalam aksara Palawa dan Nagari, tertulis kisah seorang raja yang mengadakan ekspedisi militer. Disebutkan bahawa ia menaklukkan wilayah-wilayah di Bali bahagian utara seperti Gurun dan Sual, dua tempat yang kini belum teridentifikasi pasti, namun diduga merupakan daerah strategis di pesisir utara. Yang menarik, raja ini tidak hanya digambarkan sebagai pemimpin politik, tapi juga sosok yang membawa misi religius dan ideologi. Ia menyebut dirinya sebagai Sri Kesari Warmadewa, gelar yang syarat makna dan penuh nuansa kekuasaan bergaya luar Bali. Gelar Sri dan Kesari berasal dari tradisi kerajaan India dan digunakan luas oleh para raja di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Sri melambangkan kemakmuran dan keagungan, sedangkan Kesari berarti singa, simbol kekuatan dan keberanian. Tapi yang paling menarik adalah gelar Warmadewa. Ini bukan gelar asli dari tradisi lokal Bali. Gelar Warmadewa juga ditemukan dalam dinasti-dinasti yang berhubungan dengan Sriwijaya dan Shailendra, dua kekuatan besar maritim dan keagamaan dari Sumatera dan Jawa Tengah. Dengan kata lain, gelar ini mengisyaratkan bahawa Sri Kesari bukan hanya tokoh lokal, melainkan bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih besar. Banyak ahli berpendapat, Sri Kesari kemungkinan adalah seorang pemimpin ekspedisi militer atau gubernur yang dikirim dari luar Bali. Beberapa menyebut ia berasal dari Jawa Tengah, yang saat itu berada dalam pengaruh dinasti Shailendra. Namun hipotesis yang semakin menguat adalah, Sri Kesari merupakan utusan atau bagian dari ekspansi politik dan spiritual Sriwijaya ke timur Nusantara. Bayangkan, sebuah armada kecil berlayar dari barat menembus Selat Bali yang penuh tantangan. Mereka membawa biksu, prajurit, pembesar kerajaan, dan arsitek. Misi mereka bukan hanya mendirikan kekuasaan, tapi juga membawa pengaruh agama, bahasa, dan sistem pemerintahan baru. Ketika mendarat di Bali, Sri Kesari tidak serta-merta membumi hanguskan wilayah lokal. Ia memadukan. Ia menaklukkan lewat asimilasi dan simbol. Ia menulis dalam aksara luar, tapi di tanah Bali.
Ia menyebut dewa-dewa Buddha Mahayana, tapi tetap mengakui eksistensi lokal. Sebuah pendekatan kekuasaan khas Sriwijaya. Prasasti Belanjung juga menggambarkan Sri Kesari sebagai pemimpin yang memiliki dimensi spiritual. Ia digambarkan sebagai penguasa yang memperjuangkan Dharma, sebuah konsep moral dan keadilan universal dalam ajaran Buddha dan Hindu. Ini menunjukkan bahawa kekuasaannya bukan hanya bersifat militer, tapi juga ideologi. Setelah Sri Kesari, gelar Warmadewa terus digunakan oleh para raja Bali selama lebih dari 2 abad. Dari Udayana Warmadewa hingga Anak Wungsu, gelar itu menjadi identitas kekuasaan kerajaan Bali kuno. Itu artinya, warisan Sri Kesari tidak berhenti pada dirinya saja. Ia menjadi fondasi dinasti Warmadewa yang membentuk wajah Bali klasik dalam arsitektur, kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Tapi apa bukti lain bahawa Sri Kesari dan dinasti Warmadewa punya koneksi dengan Sriwijaya? Bagaimana pengaruh Buddha Mahayana menyebar ke Bali? Dan apa saja simbol kekuasaan dan spiritualitas yang tertinggal? Semua itu akan kita telusuri dalam segmen berikutnya. Ketika kita menyelami hubungan mendalam antara dinasti Shailendra, Sriwijaya, dan awal mula kerajaan-kerajaan Bali. Ketika kita membicarakan Sri Kesari Warmadewa dan dinasti Warmadewa di Bali, satu nama besar lain sering muncul dalam diskusi akademik, Shailendra. Sebuah dinasti Buddha Mahayana yang memerintah sebahagian besar Jawa Tengah dan diduga memiliki hubungan erat dengan Sriwijaya. Tapi, apa sebenarnya hubungan antara Shailendra, Sriwijaya, dan dinasti Warmadewa di Bali? Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Atau justru bagian dari satu benang merah peradaban yang terhubung melalui darah, gelar, agama, dan misi spiritual? Mari kita mulai dari Shailendra. Dinasti ini muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 dan terkenal sebagai pendiri Borobudur, monumen agung Buddha Mahayana yang menjadi pusat ziarah spiritual. Gaya arsitektur, ikonografi, dan filosofi yang dibawa Shailendra sangat khas, memadukan unsur lokal dengan pengaruh Gupta India, Nalanda, dan Sriwijaya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahawa Shailendra memiliki hubungan darah atau pernikahan politik dengan penguasa Sriwijaya. Bukti ini diperkuat dari temuan prasasti seperti Nalanda Inscription di India Timur, yang menyebut penguasa Sriwijaya sebagai kerabat Shailendra menyumbangkan biara untuk mahasiswa di Nalanda. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan dua kekuatan besar bekerja sama secara ideologi dan spiritual, bukan hanya politis. Di sinilah koneksi dengan Bali mulai terbuka. Ketika Sri Kesari Warmadewa muncul di Bali, ia menggunakan gelar yang sama dengan penguasa Shailendra dan Sriwijaya. Warmadewa bukan gelar lokal, melainkan gelar elitis yang digunakan oleh bangsawan dan penguasa Buddhis dari Sumatera dan Jawa. Lebih dari itu, ada bukti arsitektural dan ikonografi yang menunjukkan kesamaan gaya antara Bali kuno dan Borobudur, relief stupa mini, arca Buddha Avalokitesvara, sampai bentuk dasar candi bertingkat yang muncul dalam peninggalan arkeologi di Bali. Semua ini bukan kebetulan. Agama Buddha Mahayana, terutama aliran Vajrayana yang berkembang di Sriwijaya dan Shailendra, membawa ajaran yang menyatu dengan budaya lokal, namun menyebar melalui jalur maritim. Dalam struktur Buddhisme ini, seorang raja bukan hanya pemimpin duniawi, tapi juga Cakravartin, pemutar roda Dharma. Inilah gambaran yang cocok dengan Sri Kesari Warmadewa, seorang pemimpin yang melakukan ekspedisi demi menyebarkan Dharma, bukan sekadar memperluas wilayah. Beberapa sejarawan seperti Dr. Pertama Wayan Ardika dan Dr. J.G. De Kasparis mengemukakan hipotesis bahawa dinasti Warmadewa di Bali mungkin berasal dari jalur keturunan atau pengaruh langsung Sriwijaya, Shailendra, yang berusaha memperluas pengaruh spiritual dan ekonominya ke Timur Nusantara. Salah satu indikator penting adalah kesamaan orientasi religius. Bali pada awal abad ke-9 dan 10 Masihi dipenuhi situs-situs Buddha Mahayana, jauh sebelum dominasi Hindusua mengambil alih secara masif pada abad-abad selanjutnya. Bahkan dalam prasasti-prasasti Bali kuno, kita menemukan istilah-istilah khas Buddhis seperti Vajra, Dharmaraja, Bodhisattva, yang hampir identik dengan istilah yang muncul di prasasti Sriwijaya dan Shailendra. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Sri Kesari adalah perpanjangan tangan Sriwijaya? Apakah Warmadewa adalah manifestasi lokal dari kekuatan maritim dan spiritual Sriwijaya Shailendra? Meskipun sejarah tidak selalu memberi kita jawaban pasti,
Semua petunjuk ini membentuk sebuah jejaring pengaruh yang menyatukan 3 pusat kekuasaan besar Nusantara kuno dalam satu garis sejarah, Sriwijaya, Shailendra, Warmadewa. Namun, pengaruh ini tidak hanya bersifat politik dan agama. Ada pola budaya, gaya arsitektur, sistem penanggalan, hingga pengelolaan sumber daya yang saling menyerupai. Jejaknya tersebar dari Sumatera, Jawa, hingga Bali. Mari kita gali lebih dalam segmen berikutnya, ketika kita membahas bagaimana pengaruh ini membentuk struktur kekuasaan dan kehidupan spiritual Bali kuno, dalam bentuk yang tak lagi bisa dipisahkan dari warisan Sriwijaya. Ketika kita berbicara tentang warisan spiritual Bali, yang langsung muncul di benak kebanyakan orang adalah Hinduisme, pura-pura megah, dan upacara adat penuh warna. Tapi sebelum itu semua, ada lapisan spiritual yang lebih tua, lebih sunyi dan lebih dalam. Sebuah jejak keagamaan yang datang dari arah barat, menyeberangi laut. Jejak Buddha Mahayana. Ajaran Buddha Mahayana menyebar ke Bali bukan secara kebetulan. Pengaruhnya datang bersama arus kekuasaan dari Sriwijaya dan Shailendra, dua kerajaan besar yang menjadi pusat studi, penyebaran, dan diplomasi Buddha di Asia Tenggara pada abad ke-8 hingga ke-11. Di bawah panji Sriwijaya, ajaran Mahayana berkembang pesat, bahkan menarik perhatian cendekiawan dari seluruh Asia. Salah satunya adalah Ait Singh, peziarah asal Tiongkok yang mencatat bahawa Sriwijaya adalah pusat belajar Buddhis yang sangat disegani, lengkap dengan guru, naskah suci, dan biara. Ketika Sri Kesari Warmadewa menjejakkan kaki di Bali, ia tidak hanya membawa pasukan dan administrasi. Ia juga membawa doktrin spiritual, ikonografi, dan ritus keagamaan dari tradisi Mahayana, yang kemudian berbau dengan kepercayaan lokal Bali kuno. Bukti nyata dari pengaruh ini tersebar di berbagai tempat. Diam-diam menunggu ditemukan. Lihatlah arca-arca Avalokitesvara, Bodhisattva belas kasih, yang ditemukan di beberapa situs penting seperti Bedulu, Pura Puncak Tedong, dan Gunung Kawi. Arca-arca ini bukan sekadar karya seni, tapi manifestasi dari kehadiran aliran Mahayana. Gambaran Avalokitesvara dengan 1000 tangan, mata welas asih, dan simbol Padma, teratai suci, adalah ikon klasik Mahayana dari India Timur yang menyebar ke Sriwijaya dan akhirnya ke Bali. Di samping ikonografi, terdapat juga prasasti yang mencerminkan terminologi Buddhis Mahayana. Beberapa prasasti dinasti Warmadewa menyebut istilah seperti Dharma, Tathagata, Bodhicitta, dan bahkan Mandala, yang menunjukkan bahawa sistem nilai dan tatanan spiritual Buddha telah meresap ke dalam pemerintahan dan kehidupan sosial Bali kuno. Dalam prasasti Sembiran dan prasasti Bebetin, ditemukan pula jejak penggunaan bahasa Sanskerta dan Bali kuno dalam konteks keagamaan Buddhis, suatu tanda bahawa ajaran Mahayana telah masuk hingga ke akar budaya dan bahasa lokal. Tidak hanya dalam bentuk teks dan arca, pengaruh Mahayana juga terasa dalam arsitektur suci. Misalnya, kompleks candi di Gunung Kawi, yang dipahat langsung di dinding tebing batu. Strukturnya yang monumental dan bentuk stupa mini yang melingkar adalah adaptasi dari gaya arsitektur Borobudur dan Nalanda, dua pusat Mahayana yang kuat di masanya. Gunung Kawi bukan hanya situs pemakaman bangsawan, tapi juga sebuah mandala batu pusat spiritual yang mencerminkan dunia kosmis dalam ajaran Mahayana. Namun, meskipun pengaruh Mahayana sangat kuat di periode awal Bali kuno, perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, ajaran ini mulai meredup. Hinduisme Siwa Buddha mulai mendominasi. Kemudian, bentuk-bentuk sinkretik pun muncul, di mana Buddha dan Siwa dihormati berdampingan. Ini bukan bentuk penghapusan, tapi transformasi. Ajaran Buddha tidak menghilang, melainkan menyatu ke dalam tubuh spiritual Bali hingga hari ini. Warisan Mahayana dapat dirasakan dalam filosofi Bali yang penuh welas asih, dalam ritual-ritual pengundangan arwah leluhur, hingga dalam seni tari dan nyanyian puja. Konsep seperti karma, dharma, samsara, dan pencerahan semuanya masih hidup, meskipun dalam wujud yang telah berbau dengan unsur Hindu dan kepercayaan lokal. Jadi, Buddha Mahayana tidak hanya singgah di Bali. Ia membentuk lapisan batin, membangun jembatan spiritual, dan menciptakan gaya hidup religius yang masih terasa hingga kini. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan Bali dengan Sriwijaya dan Shailendra. Sebuah koneksi kuno yang tak kasat mata, namun membentuk wajah Pulau Dewata hingga hari ini.
Dalam segmen selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ajaran ini membentuk struktur kekuasaan dinasti Warmadewa, dan bagaimana warisan mereka tetap hidup, bahkan hingga ke era Majapahit dan Bali moden. Ketika Sri Kesari Warmadewa mendirikan fondasi kekuasaan di Bali, ia tidak hanya membentuk kerajaan biasa. Ia membangun sebuah sistem pemerintahan yang akan bertahan selama lebih dari 2 abad. Inilah permulaan dari dinasti Warmadewa, salah satu dinasti tertua di Bali, yang bukan hanya mewariskan kekuasaan, tapi juga tatanan hidup yang menyatu dengan nilai spiritual, kosmologi, dan sosial. Dinasti Warmadewa memerintah Bali dari sekitar abad ke-9 hingga ke-12 M. Selama periode ini, mereka mengembangkan struktur kekuasaan yang kompleks namun harmonis, dengan raja sebagai pusat spiritual dan administratif. Dalam sistem ini, raja bukan hanya seorang penguasa, melainkan juga wakil dharma, penjaga harmoni antara manusia, alam, dan para dewa. Sistem pemerintahan mereka dapat dibagi ke dalam beberapa lapisan utama: Raja, Dharma Raja; para pendeta, Sang Sulingga garis miring Bihiksu; petinggi desa, Perbekal; dan perwakilan rakyat, Kerti Desa atau Samgat. Salah satu sumber penting untuk memahami struktur ini adalah Prasasti Belanjong, 914 M, prasasti tertua di Bali yang mencatat keberadaan Sri Kesari Warmadewa. Dari prasasti ini, kita tahu bahawa sejak awal kekuasaannya, Sri Kesari sudah mengatur penataan wilayah, pengiriman pasukan ke wilayah timur dan barat Bali, serta membentuk struktur penguasa lokal yang tunduk padanya. Di bawah dinasti Warmadewa, wilayah Bali dibagi dalam bentuk mandala, unit kekuasaan berbasis spiritual kosmologi yang berpusat di Istana Raja dan dikelilingi oleh pemukiman rakyat, sawah, serta pura-pura suci. Setelah Sri Kesari, takhta dilanjutkan oleh penguasa-penguasa lain seperti Ugrasena, Tabanendra Warmadewa, Guna Priyadarmapatni dan suaminya Udayana Warmadewa, yang kemudian melahirkan Raja Besar, Airlangga, penguasa Jawa Timur di abad ke-11. Fakta bahawa Airlangga lahir dari pasangan kerajaan Bali dan Jawa menunjukkan bahawa Warmadewa bukan dinasti tertutup. Mereka melakukan politik pernikahan dan aliansi antar pulau, yang memperkuat posisi Bali dalam jaringan kekuasaan Nusantara. Pemerintahan Warmadewa dikenal sangat terorganisir dan religius. Mereka membangun sistem administrasi berbasis prasasti, di mana keputusan raja, urusan pajak, hukum, dan keagamaan dicatat dalam bentuk batu atau tembaga. Beberapa lembaga penting dalam pemerintahan ini adalah Senapati, Panglima Perang; Pangraksasa, pengurus keamanan desa; Kuturan, penasihat agama dan ritual; serta Penghadap Hyang, orang yang bertugas menjaga komunikasi antara raja dan entitas spiritual. Masyarakat Bali kuno di masa Warmadewa juga memiliki stratifikasi sosial yang unik. Wangsa Ksatria dan Brahmana menempati posisi elite. Waisya dan Sudra menjalankan roda ekonomi dan pertanian. Namun, berbeza dari sistem kasta India, stratifikasi ini lebih fleksibel dan berbasis kontribusi spiritual dan ekonomi, bukan hanya kelahiran. Konsep Trihita Karana, yang mengatur harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, telah hidup di masyarakat ini sejak era Warmadewa. Ini membuktikan bahawa sistem pemerintahan mereka tidak otoriter, melainkan berpadu dengan nilai kosmik dan kebijaksanaan lokal. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan pengaruh dari luar Bali. Sriwijaya dan Shailendra. Dari Sriwijaya, Warmadewa mewarisi tradisi Buddhis Mahayana, struktur biara dan lembaga keagamaan, serta model pemerintahan berbasis laut dan perdagangan. Dari Shailendra, mereka mewarisi kosmologi raja sebagai Chakravartin, arsitektur spiritual berbasis mandala, dan gaya diplomasi yang halus namun ekspansif. Dengan kata lain, dinasti Warmadewa adalah cerminan dari perpaduan kekuasaan daratan dan maritim, spiritualitas tinggi dan administrasi terstruktur. Di bawah Warmadewa, Bali tumbuh bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat peradaban, budaya, dan spiritualitas.
Sebuah wilayah yang tidak hanya menyerap pengaruh dari luar, tapi juga membentuk identitas sendiri yang akan diteruskan hingga masa Majapahit dan bahkan sampai hari ini. Jejak mereka masih terlihat di pura-pura tua, sistem subak, tradisi adat, dan pemujaan leluhur yang sakral. Dan mungkin, dalam setiap denting gamelan, dalam aroma dupa pagi hari, kita masih bisa merasakan gema kekuasaan Warmadewa yang menyatukan tanah, langit, dan laut dalam satu kerajaan yang menyatu dengan semesta. Kini, perjalanan kita hampir sampai pada ujungnya. Namun, seperti halnya sejarah, akhir bukanlah penutupan, melainkan kelanjutan dari kisah yang tak pernah benar-benar usai. Selama 1 jam terakhir, kita telah menelusuri jejak peradaban yang melintasi laut, gunung, dan waktu. Dari Palembang yang mistis, tempat bangkitnya Sriwijaya, menuju lereng-lereng suci di Bali, tempat dinasti Warmadewa membangun peradaban luhur. Dugaan keterlibatan Sriwijaya dalam perkembangan awal Bali, khususnya melalui dinasti Warmadewa, bukan sekadar kemungkinan. Ia adalah sebuah puzzle sejarah yang semakin hari, kepingannya mulai menyatu. Berlian biru kecil dari kesamaan gelar kebangsawanan Warmadewa. Berlian biru kecil kesamaan ikonografi Buddhis Mahayana. Berlian biru kecil teknik arsitektur, penulisan prasasti, hingga praktik keagamaan. Berlian biru kecil dan bahkan, pola diplomasi dan pemerintahan yang selaras antara Sriwijaya, Shailendra, dan kerajaan-kerajaan awal Bali. Semua ini menegaskan satu hal penting, bahawa Bali tidak pernah terisolasi. Ia bukan pulau yang berkembang sendiri, melainkan simpul dari jaringan peradaban maritim Asia Tenggara. Pengaruh Sriwijaya dan Shailendra bukan sekadar pengaruh luar. Mereka adalah bagian dari pembentukan jati diri Bali yang kita kenal hari ini. Di balik wajah Bali yang dikenal dunia dengan pura, tari, dan upacara megah, tersembunyi lapisan-lapisan sejarah yang dalam. Tentang raja-raja yang bukan hanya pemimpin, tapi penjaga dharma. Tentang ajaran Buddha yang mengalih dalam sunyi di balik Padmasana. Dan tentang bagaimana kekuatan spiritual bisa melintasi samudra dan membentuk tanah baru. Dalam setiap butir abu dupa. Dalam setiap goresan ukiran kayu tua. Dalam setiap mantra yang dilantunkan, terdapat gema masa lalu. Gema Sriwijaya. Gema Shailendra. Yang hidup, bernapas, dan menyatu dengan Bali. Kita belajar bahawa sejarah bukan hanya tentang tanggal dan tokoh, tapi tentang arus bawah yang mengalir pelan namun kuat. Tentang pertukaran ide, keyakinan, dan harapan antar manusia lintas generasi. Warisan Sriwijaya bukan lagi milik Sumatera semata. Ia adalah milik kita semua. Ia hidup di prasasti Belanjong, di senyapnya Gunung Kawi, dan di kesadaran kolektif masyarakat Bali yang masih menjaga warisan leluhur dengan penuh hormat. Dan mungkin, dalam dunia yang terus bergerak cepat ini, kita bisa belajar dari Sri Kesari, dari Warmadewa, dari para pendeta dan seniman Bali kuna, bahawa kekuasaan sejati bukan terletak pada seberapa luas wilayah yang ditaklukkan, tapi seberapa dalam nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan. Sejarah Sriwijaya dan dinasti Warmadewa adalah cerita tentang persilangan budaya, pertemuan spiritual, dan kelahiran identitas baru. Dan kisah ini belum selesai. Ia menunggu kita, para penerus zaman, untuk terus menggali, memahami, dan menjaga warisan itu, agar tetap hidup, menyala. Bukan hanya dalam buku sejarah, tapi dalam hati dan tindakan kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya. Om NT Om. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga pendapatmu, apakah kamu percaya Sri Kesari adalah bagian dari Sriwijaya? Sampai jumpa di video sejarah Nusantara berikutnya. Salam Konco Lawas.